Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dia Cayasari pada mata pelajaran Humas dan Keprotokolan 2. Kali ini Ibu akan membahas tentang kelanjutan materi perjalanan dinas ya. Langsung saja ke reservasi tiket hotel. Jadi ketika seorang manajer seorang pimpinan atau direktur mendelegasikan supervisor untuk mengganti posisi dia dalam rapat keluar kota, maka supervisor harus mendapatkan atau dia membutuhkan tempat penginapan ya. Oleh karena itu perusahaan menyediakan akomodasinya. Nah, sebelum menentukan mana akomodasi yang cocok untuk selevel supervisor, tugas seorang sekretaris adalah memberikan beberapa daftar nama tempat penginapan untuk disajikan ke direktur mana yang harus di-approve sesuai dengan budget perusahaan. Oke, langsung saja silakan buka aplikasi Traveloka. Oke. Buka aplikasi Traveloka. Kemudian jangan lupa selalu pilih bahasa Indonesia ya, jika kalian tidak mengerti menggunakan bahasa Inggris agar mempermudah. Nah, untuk hotel silakan klik hotel. Kemudian di sini pilih hotelnya, misalkan saya Solo. Kalau yang Jogja silakan pilih Jogja. Kemudian misalkan kalau kasus kalian kan tanggal 1 Agustus ya. Jadi perjalanan dari Jakarta ke Solo itu kan hanya membutuhkan waktu 50 menit. Berarti otomatis tetap di tanggal 1 itu juga ya. Misalkan kalian menggunakan 1 Agustus, sedangkan saya misalkan menggunakan 1 Maret ya. Nanti kalian bisa nyari sendiri diganti bulannya. Kemudian misalkan di sini berapa malam saya menginap, apakah 5 hari atau 4 hari. Cara menentukannya adalah sebagai berikut. Jadi aturan dari SOP perhotelan itu adalah check-in itu atau tamu yang ingin melakukan pesan kamar atau check-in reservasi hotel itu dimulai dari jam 12 siang. Misalkan tanggal 1 jam 12 siang ketemu di tanggal 2 jam 12 siang itu masuk 1 hari. Kemudian kalau misalkan di tanggal 3 di jam 12 dia masuk 3 hari, tanggal 4 di jam 12 dia masuk 3 hari, dan tanggal 5 di jam 12 dia masuk 4 hari. Misalkan tamu tersebut keluar jam 1, dia udah masuk hitungan 5 hari. Jadi gimana untuk mengantisipasi agar tidak dihitung 5 hari, kan kita rugi kalau kita keluar jam 1 siang atau 13.00, selisih 1 jam aja sudah dihitung 1 hari. Solusinya adalah kita harus keluar sebelum jam 12. Intinya adalah check-in dilakukan lebih dari atau di atas jam 12 siang. Kalau check-out itu kalau bisa yang harus dihindari adalah check-out sebelum jam 12 siang atau di bawah jam 12. Berarti kalau kita asumsikan tanggal 5 itu kita keluar dari hotel sebelum jam 12, berarti kita hanya membutuhkan 4 malam. Nah, di sini saya klik 4 malam. Kemudian saya cari hotel. Nah, ketika sudah ketemu ya di sini ada beberapa nama hotel. Nah, tugas kalian masing-masing siswa adalah satu siswa harus memilih satu hotel dan satu kamar. Tidak boleh satu siswa, misalkan siswa A memilih Lor'in Solo Hotel dengan nama kamar Deluxe. Siswa B sama menggunakan hotel Lor'in dengan nama kamar yang berbeda, tidak boleh. Jadi satu siswa harus beda-beda nama hotel dan beda-beda nama kamar. Nah, misalkan di sini siswa 1 saya contohkan, dia memilih Lor'in. Diklik Lor'innya, di sini tulis nama Lor'innya, ya, Lor'in Solo Hotel. Kemudian jenis kamarnya dilihat dari mana? Lihat di paling bawah, ya. Di sini ada beberapa tipe ya. Ini nama kamarnya ini loh, moderate Duangsa, kemudian Deluxe, kemudian eksekutif. Nah, ini cara pemilihan kamar juga harus disesuaikan dengan jenis jabatan karyawan ya. Kalau misalkan
direktur bolehlah pakai eksekutif yang mahal, tapi kalau supervisor, untuk setara supervisor cari yang murah. Boleh moderate, Duangsa, dan Delo. Tapi jangan salah, jangan dikasih yang single bed yang kasurnya kecil itu. Biasanya itu buat standar driver ya atau supir. Jadi kalau bisa tetap dia satu bed tapi bednya yang besar. Nah, misalkan di sini saya contohkan saya milih Delo. Boleh nggak Bu saya milih moderate Duangsa? Boleh, silahkan. Oke, misalkan di sini saya contohkan Deluk. Saya tulis Deluk di sini. Fasilitasnya apa saja? Nah, fasilitasnya boleh kalian tulis di sini. Nah, fasilitas yang di atas ini adalah AC, kemudian restoran, kemudian kolam renang, resepsionis 24 jam, parkir, lift, wifi. Ini adalah fasilitas umum dari hotel. Boleh ditulis Bu, boleh. Sedangkan fasilitas kamar, kalian tinggal klik aja di bagian kiri ini setelah ini ya, setelah tulisan Deluk ini ada warna-warna hijau ya. Nah, ini boleh free sarapan atau breakfast, free wifi, pembatalan gratis, kemudian ada bisa reschedule. Nah, ini bisa pakai bathtub, kemudian balkon atau teras. Nah, kemudian ada kulkas, ada pembuat kopi dan teh, free newspaper. Nah, AC nggak usah ditulis lagi karena tadi udah ditulis ya. Nah, silakan ditulis di sini semuanya ya. Boleh. Nah, silakan ditulis sampai komplit. Kemudian tarifnya berapa? Kita lihat tarifnya di sini adalah sekitar 670 ya per malam. Nah, tinggal diklik di sini 670, kemudian sumbernya adalah www.traveloka.com. Jangan lupa untuk penulisan angka, tanggal, itu selalu di rata tengah ya. Kemudian untuk setiap huruf kapital, setiap huruf pertama diawali dengan huruf kapital ya. Kemudian rata kiri untuk huruf, sedangkan harga untuk rata kanan. Kemudian jangan lupa lagi untuk periodenya silakan dirubah dulu ya. Oke, selanjutnya siswa berikutnya dia nggak boleh pakai login, dia misalkan pilih Syariah Hotel Solo. Nah, kemudian kamarnya pilih salah satu. Kemudian misalkan murid yang berikutnya, saya boleh nggak Bu loncat ke ini Fafe Hotel Bu, karena di hotel-hotel yang lain itu dia harganya lebih mahal. Saya milih Fafe Hotel karena yang lebih murah. Boleh, silakan. Jadi kalau bisa masing-masing siswa itu nggak boleh sama ya. Oke, selanjutnya ini masih sama ya, dilanjutkan sendiri. Kemudian adalah reservasi wisata. Jadi ketika tanggal 5 misalkan dia dia mendapatkan jadwal kepulangan itu misalkan sore ya, dia keluar di hotel sebelum jam 12. Misalkan dia ada jeda 4 jam atau 5 jam sebelum keberangkatan pesawat mau pulang ke Jakarta. Nah, dia mau ada ketemu meeting di tempat wisata atau ada misalkan diajak klien untuk wisata atau tour, bisa kita mencarinya di Traveloka juga. Caranya adalah sebagai berikut ya. Sebentar. Nah, klik experience, kemudian di sini ada searching ya, kalian tulis misalkan di sini Solo. Nah, jangan di enter dulu. Nah, ketika ada Solo, kalian klik ada rekomendasi aktivitas. Ada Curug Solo U, kemudian ada tiket The Heritage, kemudian ada apa lagi ya, The Colomadu dan sebagainya. Ada 6 ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan saya pilih ini aja deh. Oke, misalkan saya pilih kebun binatang Juruk atau Juruk Solo U. Nah, ini ditulis nama tempatnya Solo Juruk U. Lokasinya di mana? Lokasinya kalian tarik di bawah. Nah, bagian ini setelah map ya, Jalan Insinyur Sultani nomor sekian-sekian, tulis. Kemudian deskripsinya apa? Deskripsinya itu tempat ini itu objeknya berupa apa sih? Nah, kalian baca di deskripsi ringkasan ini, kalian ambil intinya saja ya.
Intinya jangan diceritakan panjang lebar, intinya saja. Contohnya seperti deskripsi yang saya tulis di Excel ini. Fasilitasnya apa saja? Fasilitasnya boleh kalian lihat di bagian sebentar. Nih, ada parking area dan toilet. Kemudian setelah itu harganya berapa? Nah, ini harganya habis terjual ya. Biasanya ada harganya. Biasanya di sini ada harganya di sini. Nanti kalian cari sendiri ya. Ini kebetulan di tanggal 1 Maret udah habis terjual. Biasanya tanggal 1 Agustus ada. Biasanya harganya di sini misalkan 75.000. Tulis 75.000. Nah, sumbernya adalah www.traveloka.com tetap. Nah, kemudian di sini kalian tulis ya untuk tempat kalian Depok tanggal berapa kalian melakukan analisis data tentunya sebelum keberangkatan. Misal ini disesuaikan tanggal sekarang aja ya kalian mencarinya. Tanggal sekarang atau tanggal kalian mengerjakan. Nah, di sini administrasi kantornya di sini tulis ketua dari kelompok kalian, salah satu nama aja ya. Tulis nama kelompok kalian salah satu, silakan. Nah, di sini kalau bisa isi sesuai ini ya, sesuai jumlah kelompok. Kalau 5 siswa berarti ditulis 5 tempat pariwisata apa saja. Seperti itu. Begitu juga dengan Jogja. Oke ya, silakan dikerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.